Ini penting ya buat para pandit atau para pengamat timnas itu. Kalau misalkan kita sedang bagus, kita apresiasi pada saat melawan Laos, kita lolos ke semifinal, apresiasi bagus. Walaupun masih ada yang kurang, jadi kita koreksi di situ. Jangan seperti sekarang timnas lagi bagus dikoreksi habis-habisan, bahkan pelatihnya suruh diganti. Timnas lagi jelek dulu pada saat kalah 10-0 lawan Bahrain, pada diem aja. Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas timnas U16 yang sudah memasuki semifinal dan akan bertemu dengan juara grup C, yaitu Australia. Sebelum kita membahas tentang pertandingan timnas Indonesia U16 melawan Australia, kita koreksi dulu pertandingan timnas Indonesia sebelum masuk ke semifinal, terutama pada saat kemarin kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor sangat telak 6-1 melawan Laos. Ini tentunya positif, sudah banyak yang berubah. Bung Goldin sudah mencatat, ada positif, ada negatifnya. Kita bahas ke pertandingan. Soal positifnya timnas Indonesia, yaitu yang pertama adalah Bung Goldin sangat luar biasa. Dari konten yang kemarin, Bung Goldin selalu mengeluh pada saat melawan Singapura dan juga melawan Filipina itu soal long ball. Jadi di pertandingan melawan Laos kita sudah tidak memainkan atau tidak sering memainkan bola-bola long ball. Itu alhamdulillah sudah didengar oleh Coach Nova Arianto. Tidak terlihat long ball yang tidak penting atau tidak efektif pada saat melawan kedua tim tersebut, yaitu Filipina dan juga melawan Singapura. Nah, untuk long ball sendiri itu penting atau tidak? Sangat penting, tapi kita harus tahu momennya. Kita masih ingat pada saat SEA Games. Pada saat itu final Indonesia melawan Thailand, Rizky Ridho mengirimkan umpan long ball kepada Ramadan Sananta dan berhasil menjadi gol. Jadi pada saat timnas Indonesia melawan Filipina itu banyak sekali, yaitu rekor menurut Bung Goldin, itu banyak sekali long ballnya. Kalau tidak salah itu ada sekitar selama pertandingan itu 19 kali long ball Bung Goldin mencatat, dan itu tidak ada yang efektif karena permainan Filipina itu bertahan. Jadi ketika musuh kita bertahan, untuk apa kita memainkan bola-bola long ball? Tentu saja itu sangat tidak efektif ya, kecuali pada saat musuh menyerang, kemudian kita melakukan quick counter ke lini pertahanan musuh dengan umpan-umpan long ball, itu baru efektif. Contohnya yang disebutkan oleh Bung Goldin tadi, pada saat Rizky Ridho mengirimkan umpan long ball kepada Ramadan Sananta, itu kan posisi back cuma ada dua. Kemudian Ramadan Sananta bertarung sendirian dan Ramadan Sananta berhasil merebut bola dan langsung menceploskan bola ke gawang Thailand. Itu long ball seharusnya dalam posisi seperti itu, bukan pada saat musuh bertahan total kita main long ball. Tentu saja itu tidak efektif dan akan mudah diantisipasi oleh pemain musuh. Itu sudah tidak terlihat. Kemudian ini Bung Goldin mencatat setpiece kita sangat luar biasa ya pada saat melawan Laos. Itu kalau tidak salah penalti kita masuk, Goli yang mencetak gol, kemudian skema umpan dari tendangan sudut juga masuk, Fabio yang mengopernya, kemudian pada saat lemparan juga kita bisa menghasilkan skor atau bisa mencetak gol melalui lemparan untuk yang kedua kalinya. Ini tentu saja modal berharga bagi timnas Indonesia, itu set piece sangat mematikan untuk melawan Australia. Berbeda dengan pada saat Fabio tidak main, yaitu set piece kita kurang menggigit, terutama sangat terlihat jelas pada saat melawan Filipina, itu tidak terlihat. Semoga nanti Fabio bisa bermain fit nanti pada saat melawan Australia. Bung Goldin yakin dia akan diturunkan menjadi pemain starter. Kemudian langsung ke negatifnya, jadi intinya masih ada yang kurang-kurang. Visi bermain bola masih kurang, ya benar. Ini Bung Goldin melihat pemain-pemain kita ini visinya masih kurang lah, tapi tidak masalah, sebenarnya ini masih usia muda, tapi Bung Goldin hanya mengingatkan saja. Visi bermain bola itu seperti apa Bung Goldin? Visi bermain bola itu kapan tahu harus mengoper bola, kapan harus membawa bola. Ini banyak sekali terlihat masih pemain kebingungan. Bola yang harusnya dioper, dibawa lagi. Bola yang harusnya dibawa, dioper. Pemain belum siap, dikasih. Jadi itu ya, kapan kita tahu harus membawa bola dan kapan harus mengoper bola. Ini tentunya masih rancu nih di pemain U16 ini. Jadi kadang-kadang nih Goli nih, saya lihat Goli di sisi kiri pertahanan musuh itu, ketika bola sudah dikuasai, kemudian harusnya teman yang sudah ready meminta bola masih digoreng lagi. Akhirnya lolos, tidak, bola dikerebut oleh musuh, di counter. Banyak beberapa kali kita mendapatkan counter-counter dari
musuh, terutama di babak pertama ini melawan Laos, kita ada 2 peluang Laos yang sayangnya, untungnya tidak terjadi gol, karena secara permainan harusnya itu menjadi gol. Untungnya kita bertemu dengan Laos. Coba kalau misalkan kita bertemu dengan Jepang, itu pasti kita akan dihukum dengan gol. Jadi untuk sepak bola yang lebih tinggi atau lebih profesional musuhnya mungkin ya, kalau misalkan kita melakukan kesalahan itu pasti langsung dihukum dan hukuman itu akan berbuah gol. Jadi ini patut diperhatikan untuk lini belakang timnas Indonesia ini. Kebanyakan masih ada yang blunder, kaptennya juga ada lupa namanya. Itu pada saat memegang bola sendirian, tidak ada teman yang membacking, dia membawa bola itu di babak kedua ya terjadi ya, mau mencoba melewati musuh. Tentu saja itu akan riskan dan berbahaya karena tidak ada yang membackup. Posisi kita itu sendiri, jadi visinya itu ketika tidak ada teman kita yang ready untuk dioper, seharusnya kita memutuskan untuk membuang bola secepatnya, tidak membawa bola lalu bisa terjadi blunder dan bisa menjadi gol. Untungnya lagi kita bertemu dengan Laos yang Bung Olin sebutkan tadi. Kalau misalkan musuhnya bukan Laos, itu pasti akan menjadi gol dan kita akan dihukum oleh gol tersebut. Kemudian tempo permainan nih, Timnas U16 dari ketiga pertandingan temponya itu satu irama itu main 80% menurut Bung Olin. Jadi dari awal sampai akhir lari, terus nyerang, terus tidak bisa memainkan tempo. Pada saat melawan Laos sangat terlihat. Di babak pertama 15 menit pertama itu kita itu tidak jelas temponya itu mau bertahan dulu apa menyerang dulu. Akhirnya menyerang. Dan Laos pun ternyata memberikan perlawanan yang sangat keras ya di babak pertama, akhirnya terjadi penalti. Ini perlu diperhatikan. Menurut Bung Olin gini ya, kalau misalkan kita mau main tempo, misalkan Bung Olin pelatih lah, 15 menit awal kita main cepat, kita berusaha mencetak gol. Kemudian kita bermain cepat, kemudian tidak terjadi gol, turunkan tempo sampai menit ke 40 misalkan. Kita bermain bola ini tidak terlihat, jadi timnas Indonesia itu hanya menyerang aja seperti Liga 1, seperti menonton pertandingan Liga 1, jadi lari terus. Iya, kalau misalkan musuhnya Laos tidak apa-apa, kita memiliki stamina yang kuat. Tapi kalau musuhnya Jepang, Korea main seperti ini, kita pasti akan habis, akan ditempo oleh musuh kita tersebut. Jadi ketika bermain 15 menit pertama itu tidak terjadi gol, kita bermain usahakan menguasai bola. Jadi tidak terlihat nih. Satu lagi Bung Olin ingin ingatkan, di Timnas U16 ini kita tidak punya jenderal lapangan tengah seperti di Timnas Senior itu kita punya Tom Hei, tapi di lini tengah Timnas Indonesia ini tidak ada. Itu jadi tidak ada yang bisa memainkan tempo, kapan harus main cepat, kapan harus main lambat. Jadi temponya itu dari babak pertama sampai akhir babak kedua lari terus, menghabiskan tenaga. Coba kalau misalkan kita bermain dengan tempo itu pada saat kita sudah menang 4-1, itu turunkan tempo sambil melihat kesempatan atau kesalahan musuh, kita akan pasti lebih banyak lagi mencetak gol. Tapi ini tidak, lari terus. Akhirnya apa? Di babak kedua banyak juga peluang Laos yang hampir menjadi gol ke gawang timnas Indonesia. Jadi itu ya, tempo harus diperhatikan. Jadi dari awal itu kita tuh harus jelas mau main 15 menit pertama itu temponya berapa persen, apa 90% 15 menit pertama, kemudian ketika tidak terjadi gol kita turunkan tempo menjadi 50% menguasai bola sambil melihat dia melakukan kesalahan atau kita memanfaatkan set piece di lapangan. Kemudian 5 menit terakhir atau 5 menit plus injury time, naikin lagi 90% kita mencari gol lagi. Jadi seperti itu, jangan dari awal sampai akhir 80% temponya, bahkan 90%. Jadi lari terus, itu sangat menguras tenaga. Kemudian untuk melawan Australia sendiri rekornya adalah menang 12-0 terakhir melawan Timur Leste, kemudian menang 2-0 melawan Malaysia dan 0-0 melawan Thailand. Jadi ini Australia ini bahayanya adalah memiliki flank atau pemain sayap kiri juga sama ini yang sangat luar biasa, beberapa kali mampu memberikan umpan dan menghasilkan gol. Ini patut diwaspadi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Selain memiliki kecepatan juga pemain Australia, tentunya postur tubuh yang harus kita perhatikan. Pemain Australia unggul dalam bola-bola atas dengan semua lawan-lawannya. Jadi itu menurut Bung Olin, nanti melawan Australia semoga kita mendapatkan hasil positif. Kita ini di sini juara bertahan loh. Seperti pada saat yang kemarin itu, sebelum itu grupnya Arhan Kakak menjadi juara, tapi sayangnya grupnya Arhan Kakak itu pada saat mau masuk ke Piala Asia itu kalah dengan Malaysia. Akhirnya timnas Indonesia
17 tidak mengirimkan wakilnya ke Piala Asia karena kalah dengan Malaysia. Jadi kita harapkan pemain-pemain ini bisa melampaui dari prestasinya Arhanggaka karena AFF ini muaranya ini persiapan untuk Piala Asia. Jadi kita harus di sini harus dimatangkan, jangan menunggu nanti pada saat lolos kita baru mematangkan. Jadi itu visi bermain bola dan tempo permainan itu yang masih kurang, kita perbaiki lagi. Tentunya hasil tidak menjadi masalah, yang penting adalah kita belajar di sini bagaimana kita bermain bola yang benar. Jadi itu menurut Bung Olin, kalau misalkan ini penting ya buat para pandit atau para pengamat timnas itu, kalau misalkan kita sedang bagus kita apresiasi pada saat melawan Laos kita lolos ke semifinal, apresiasi bagus walaupun masih ada yang kurang, jadi kita koreksi di situ. Jangan seperti sekarang timnas lagi bagus dikoreksi habis-habisan, bahkan pelatihnya suruh diganti. Timnas lagi jelek dulu pada saat kalah 10-0 lawan Bahrain pada diem aja. Jadi seperti itu ya, Bung Olin ingin memberikan mungkin ini ya, sebutnya apa sih ya? Disebutnya kalau timnas bagus kita apresiasi lah, kalau misalkan timnas jelek baru kita koreksi. Jadi seperti itu ya, jangan timnas lagi bagus kita jelek-jelekin, timnas lagi jelek kita diam aja. Jadi cukup sekian dari Bung Olin, salam timnas Indonesia.